Bukannya menuntut ilmu, mahasiswa sebuah universitas negeri ternama di kota Medan ini malah mengedarkan ganja. Tak hanya itu, polisi juga menggeledah salah satu indekos yang dihuni pelaku dan menemukan sejumlah barang bukti. Ribu lebih tersangka narkoba selama 10 bulan operasi. Tersangka yang ditangkap warga negara Indonesia pria berjumlah 48.692 orang, wanita 2.764 orang, dan tersangka anak 150 orang. Sementara itu tersangka warga negara asing 157 orang. Kok sadar nggak sih kalau sekarang nih banyak anak-anak muda tuh kegiatannya tuh lebih positif dibanding orang-orang zaman kolonial dulu, nak? Iya benar sih, tapi kemarin gue baca berita dan gue cukup miris juga karena tingkat guna narkoba itu pada usia produktif kayak kita gitu loh. Halo guys. Lagi banget kebetulan ya narkoba di kalangan remaja. Pas banget, tadi aku kebetulan habis baca artikel ini ya, sama data dari BNN itu. Kalau kalian mau lihat, data itu ngeri banget. Angka prevalensi pengguna narkoba di negara kita tuh udah jutaan orang. Dan yang bikin sedih, sekitar 70% penggunanya itu adalah pekerja dan juga mahasiswa di usia produktif. Nah, dari segi kesehatan, narkoba juga memberikan efek kerusakan otak secara permanen. Bisa ya? Yuk simak video berikut. Level 1, tsunami dopamin. Begitu zat kimia masuk, dia langsung membajak reward system di otakmu. Normalnya, otak melepas hormon bahagia atau dopamin sedikit demi sedikit. Tapi narkoba, dia menjebol bendungan dopamin 10 kali lipat di atas batas wajar. Kamu merasa seperti dewa, padahal sistemmu sedang dirusak. Level 2, reseptor hangus. Otakmu panik karena overload sistem. Sebagai bentuk pertahanan diri, otak terpaksa membakar dan mematikan reseptor penangkap dopaminnya sendiri. Akibatnya, kamu butuh dosis yang jauh lebih besar cuma untuk merasa normal. Level 3, mutasi permanen. Ini yang paling ngeri. Karena reseptor aslimu sudah mati, kamu kehilangan kemampuan biologis untuk merasa bahagia secara alami seumur hidup. Di saat bersamaan, jantungmu dipaksa overclock berdetak gila-gilaan sampai ototnya retak dan siap meledak. Jangan coba-coba. Apalagi ya efeknya? Selain itu, Beberapa pengguna narkoba itu memiliki kecemasan, efeknya bisa depresi hingga halusinasi. Wah berarti mitos dong yang katanya narkoba itu bikin nambah fokus belajar dan nambah stamina dong. Gak ada itu, cuma mitos sementara, kayak sugestinya aja. Sebenarnya tuh efek jangka panjangnya buruk ya, fisik, ekonomi, mental. Gak ada itu. Riset juga menunjukkan alasan utama remaja itu terjerumus karena yang pertama, tekanan dari teman sebaya, terus yang kedua karena adanya rasa penasaran. Nah gimana tuh caranya biar kita agak kemakan setannya? Pasti kita harus tegas bilang enggak, dan seperti kata Airin tadi, memilih teman yang benar. nah benar tuh guys, kalau misalkan kita lagi stres atau punya masalah, itu lebih baik kita salurkan ke tempat yang benar. Contohnya kayak olahraga, nongkrong sehat di taman, atau kita bisa cerita ke orang terdekat. Bukan cari pelarian ke zat terlarang ya. Pasal tentang penggunaan narkoba. Pasal 127 ayat UU nomor 35 tahun 2009. Setiap penyalahguna narkotika, golongan 1 bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, golongan 2 paling lama 2 tahun, dan golongan 3 paling lama 1 tahun. Masa muda cuma sekali, jangan sia-siakan untuk hal yang tidak berguna. Lindungi diri kita, lindungi teman-teman kita. Sayangi tubuhmu, kejar mimpimu. Mulai hari ini, ayo kita berkomitmen. Katakan ya pada prestasi, tidak pada narkoba. Salam sehat dan produktif.